Mungkin kalau Anda bisa terjaga seperti Anda, tapi orang lain bisa saja menikmati dan akan terbawa. Dan dia akan menularkan penyakit kepada yang lainnya. Dan penyakit itu menularnya cepat sekali. Apalagi di kalangan anak-anak masa pubertas. Dia tidak mengerti, dia pernah tahu bagaimana keluar mandi dan sebagainya. Akhirnya diajari dengan orang-orang semacam ini. Akhirnya dia punya pengalaman salah. Akhirnya terus melakukan kesalahan. Dan ini dosa besar. Dan itu merusak. Jangan sampai terselubung di balik sebuah pendidikan agama ada orang-orang semacam itu. Itu bahaya sekali. Gempar dan terus dipiralkan banyak media sosial sosok Syekh Ahmad Al-Misri yang katanya ahli agama, namun ketika dititipkan masa depan anak-anak untuk belajar Al-Quran malah dimanfaatkan untuk kebutuhan hawa nafsu bejatnya yang menyimpang. Ini bukan sekedar rumor, tapi ini adalah jeritan belasan para santri yang jadi korban, yang selama bertahun-tahun dibungkam oleh rasa takut dan pengabdian yang buta. Dan kini setelah sepak terjang kejinya terungkap, Syekh Ahmad menghembuskan isu pelarian lintas negara usai pihak kepolisian menetapkan sebagai tersangka dan siap menjemput paksa dari pelariannya. Lantas siapa Syekh Ahmad Al-Misri sebenarnya? Sosok yang kini siap diburu sampai ke lubang semut sekalipun, yang membuat para tokoh geram dan angkat bicara. Hingga Buya Yahya menegaskan hal penting soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Kemudian sesuai dengan aturan, kalau terbukti ya dihukum seperti yang lainnya. Di hadapan manusia dihukum seperti yang lainnya. Di hadapan Allah lebih gede dosanya karena dia punya ilmu. Di hadapan manusia ya wajar diperlakukan sebagai manusia biasa untuk mendapat hukuman sesuai dengan kesalahan-kesalahan orang alim ya. Nggak ada pengistimewaan. Nah, hanya cara membuktikannya ini kan ada ilmunya juga. Apalagi na'udzubillah kalau dosanya dosa gede. Misalnya dosa gede. Laki-laki dengan laki-laki sampai masukkan ke lubang belakang itu Masya Allah dosa besar. Dosa besar. Sehingga pembuktiannya pun juga harus dengan cara yang disebutkan oleh para ulama. Nah, sehingga kalau hukumannya pun lihat dalam, kalau orang melakukan laki-laki dengan laki-laki sampai masuk ke naudzubillah ke wilayah belakang itu, naudzubillah, itu namanya liwat. Itu hukumannya lihat. Menurut misalnya dalam madhab kita Imam Syafi'i dan juga madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan juga muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Muhammad. Jadi kebanyakan mengatakan seperti zina. Kalau dia pernah punya istri, setelah terbukti dengan cara yang benar ya, dirajam sampai mati. Kalau belum punya istri, dicambuk 100 kali. Ini adalah dosa besar. Kalau madhab Malik lebih serem lagi, lebih gede daripada pelanggaran dengan urusan zina. Karena fitrahnya yang rusak ini lebih gede dari itu semuanya. Sehingga dalam madhab Imam Malik itu harus dihukum bunuh, harus mati, baik dia sudah punya istri atau tidak punya istri, dirajam sampai mati. Jadi kan hukum ya, adapun penerapannya nanti babnya beda. Ini bicara tentang hukum ya, lalu bagaimana kita menerapkannya. Dalam madhab Abu Hanifah ya, Abu Hanifah agak lebih ringan, tapi tetap paling tidak ambil Hanifah dihukum kalau tidak tobat sampai mati, dihukum di penjara sampai mati, ditakzir, namanya takzir. Kemudian di situ ada bagaimana menetapkan pelanggaran dan sebagainya, apakah cukup dengan pengakuan orang dan sebagainya, dan ini akan dilibatkan ahlinya sampai kepada pasti. Kalau inilah Sam, sosok pria yang diduga berani memfitnah Rasulullah dengan akal busuk dan niat bejatnya. Kelahiran Mesir yang awalnya sangat dihormati karena kecerdasan baca Al-Quran dan kesolehannya. Ia diketahui telah menikah, namun sangat tertutup mengenai kehidupan pribadi istri dan anak-anaknya. Namanya melambung sebagai Syekh Ahmad Al-Misri Hafiz Indonesia, juri yang tampak penuh kasih, memiliki sanad keilmuan yang prestisius, lulusan Al-Azhar Kairo yang dikenal dengan tutur kata lembut dengan penampilan yang sangat meyakinkan.
Namun, semua prestasi itu kini runtuh seketika usai muncul spekulasi liar di masyarakat terkait indikasi kuat bahwa Syekh Ahmad Al-Misri adalah seorang serigala berbulu domba yang muncul seiring terungkapnya pola penyimpangan yang sangat menjijikan dan tidak lazim. Investigasi mengungkap bahwa Syekh Ahmad diduga menipu logika korbannya dengan cara yang sangat terapi. Ia memanipulasi cek fisik dengan dalil memastikan tubuh bersih dari tato sebagai syarat mutlak kuliah ke Mesir, hingga korban dipaksa menjalani pemeriksaan fisik yang tidak senonoh. Lalu eksploitasi pranikah, di mana modus paling menjijikan ini dilakukan Syekh dengan membujuk korban yang hendak menikah untuk mengecek alat vital di ruang tertutup dengan dalih agama agar tidak menzolimi istrinya kelak. Selanjutnya, ritual bahasa palsu, di mana area sensitif korban disentuh dengan alasan ritual kelancaran agar bisa fasih berbahasa Arab dan lainnya. Namun yang jauh lebih mengerikan adalah kehancuran jiwa yang ditinggalkan. Kita tidak hanya bicara luka fisik, tapi masa depan yang dirampas paksa. Beberapa korban menunjukkan gejala trauma berat hingga melakukan tindakan menyakiti diri sendiri, seperti membenturkan kepala ke tembok saat memori kelam itu muncul. Bahkan ada fakta membuat kita menangis darah. Seorang hafiz Al-Quran berprestasi kini terjebak dalam kecanduan konten dewasa akibat trauma penyimpangan yang dialaminya. Jiwanya mencari pelarian dari tekanan yang tak sanggup ia tanggung. Dan yang paling miris, muncul krisis iman seperti seorang korban di Bogor sampai pada titik tidak lagi percaya pada sosok ustadz, bahkan muncul keinginan untuk meninggalkan agama Islam. Inilah bukti bahwa Sam tidak hanya merusak raga, tapi juga telah mencuri Tuhan dari hati para korbannya. Ini adalah upaya tulus mengungkap oknum dan modus operandi agar masyarakat tidak lagi menjadi korban di masa depan. Kita tidak boleh membiarkan penyelesaian internal atau budaya diam seperti tahun 2021 kembali terjadi. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Melihat ramai komentar beragam hingga pentingnya penjelasan lengkap terkait semua yang dihadirkan serta siapa Syekh Ahmad Al-Misri sebenarnya, inilah penjelasan Buya Yahya yang menegaskan betapa menjijikan dosa ini dan mengapa kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi kaum ini di tengah umat. Akan tapi naudzubillah kalau ada orang melakukan yang demikian kemudian tidak segera insaf, apalagi yang dikerjai, yang dia berbuat kepada muridnya, dia mengajari, dan itu penyakit menular karena Anda itu mula-mula pasif, Anda tidak punya reaksi apapun. Akan tapi naudzubillah bersama berjalannya waktu kemudian terulang kisah itu, Anda akan terpengaruh bisa saja, maka penularannya adalah dari semacam itu. Tidak semua orang seperti Anda yang menyadari itu kesalahan. Kadang-kadang mungkin dengan muridnya, seorang murid menganggap itu sebuah kebaikan. Bukan sebuah kebaikan, itu dianggap biasa saja. Akhirnya muridnya rusak semua. Anda tidak boleh menganjurkan orang belajar kepada orang tersebut. Anda tidak perlu membawa orang ke tempat tersebut. Jangan-jangan orang yang Anda bawa akan dinodai juga oleh ustadz tersebut. Dan nggak pantas dia menjadi ustadz setelah itu. Kalau masih dia seperti itu nggak pantas, karena merusak. Dan itu merusak. Jangan sampai terselubung di balik sebuah pendidikan agama ada orang-orang semacam itu. Itu bahaya sekali. Dan itu menular, bisa saja muridnya, untung seperti Anda yang sadar. Kalau tidak, Anda pun menganggap itu sebuah pekerjaan biasa. Apa yang terjadi? Anda pun mencari mangsa. Orang itu semuanya akan di satu pondok melakukan seperti atau sebuah majelis melakukan semua seperti itu semuanya. Dan dianggap sepele, itu haram. Melihat saja adalah haram, apalagi menyentuh lebih haram lagi, apalagi membangkitkan syahwat, apalagi memuaskan syahwat. Jangan dianggap ini dosa kecil, numpuk-numpuk dosa. Melihat aurat haram, menyentuh haram, bangkit syahwat, memamua, cari kepuasan dengan itu. Nggak bisa, nggak boleh, haram itu semuanya. Maka kalau Anda tidak bisa mengingatkannya,
Mendoakan, ya jelas memohonkan ampun kepada Allah, mengingatkannya. Kalau Anda tidak bisa mengingatkan, Anda harus hengkang dari tempat tersebut, karena Anda akan terus berlakukan seperti itu. Kemudian Anda tidak boleh menganjurkan orang belajar ke tempat tersebut, karena Anda akan menjerumuskan orang. Mungkin kalau Anda bisa terjaga seperti Anda, tapi orang lain bisa saja menikmati dan akan terbawa, dan dia akan menularkan penyakit kepada yang lainnya, dan penyakit itu nularnya cepat sekali. Apalagi di kalangan anak-anak masa pubertas, dia tidak pernah tahu bagaimana keluar mani dan sebagainya, akhirnya diajari dengan orang-orang semacam ini, akhirnya dia punya pengalaman salah, akhirnya terus melakukan kesalahan, dan ini dosa besar. Jangan dianggap sepele, dosa besar. Apalagi terselubung di balik tempat yang baik, lebih besar lagi dosanya. Naudzubillah. Inilah pentingnya bahwa pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman. Kejadian ini mengajarkan kita bahwa hormat kepada guru adalah akhlak, namun ketaatan buta tanpa daya kritis adalah bahaya. Dan jika ada permintaan yang melanggar privasi, itu bukan lagi bagian dari pendidikan. Sederet bukti kriminal murni Syekh Ahmad Al-Misri yang dianggap berbahaya, sesat dan menyimpang, nyatanya tidak layak dan jauh dari anggapan banyak orang sebagai tokoh besar agama, yang kini akhirnya ramai para tokoh Islam hingga pihak kepolisian memburu dan siap menindak tegas Syekh Ahmad Al-Misri tersebut. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa ilmu tanpa integritas adalah cahaya yang menyesatkan. Sejatinya kemuliaan seorang guru bukan terletak pada seberapa tinggi sanadnya, melainkan pada seberapa aman para murid di bawah perlindungannya. Hukum harus mengejar kemanapun ia pergi, dan jangan biarkan sorban dan jubah menjadi tameng bagi kejoliman.